Biarkan dia lebih banyak tersenyum. Bab 649. Pada saat itu, Carson juga senang membereskan kekacauan. Jadi Epa juga menikmati kesenangan. Karena saudara keras kepala, benar-benar seperti es dingin di luar pekerjaan. Jika Epa tidak membantunya menciptakan sedikit waktu luang, diperkirakan Carson akan mati lemas. Tetapi hal-hal ini telah berubah sejak Carson menikah. Setelah menikah dengan Arila, perhatian Carson tidak lagi pada Epa. Dan semua fokus di luar pekerjaan dipindahkan kepada Arila. Tapi hal ini hanya orang seperti yang diketahui oleh Carson. Memikirkan saudara yang keras kepala, tidak lagi memperhatikan Epa, terkadang memiliki hati dan kecemburuan. Tetapi berpikir lagi, tanpa saudara yang keras kepala, Epa bersumpah masih berada di dekat Darwin. Meskipun Darwin tidak pernah mengerti beberapa hal, tapi perlahan bisa menyesuaikannya. Darwin saat ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Suatu malam, ketika Epa tertidur, secara tidak sengaja menendang Darwin ke bagian bawah tempat tidur. Jarang Darwin tidak kehilangan emosinya. Darwin masih naik ke tempat tidur dan terus tidur. Jika dia melihat temperamen Darwin sebelumnya, diperkirakan akan mengambil Epa dan membuangnya keluar jendela. Darwin tidak baik untukmu. Benar saja. Carson juga beralih ke topik Darwin. Dalam kesadaran subjektifnya, Epa adalah seorang yang telah dewasa. Carson tidak bisa lagi menjaganya seperti dulu. Sekarang Epa tumbuh dan bersama dengan Darwin. Tentu saja Darwin harus merawatnya dan tidak perlu khawatir tentang orang lain. Tentu saja ini hanya masalah membersihkan kekacauan untuk Epa. Jika Epa benar-benar memiliki sesuatu masalah, Carson akan melompat lebih cepat daripada orang lain. Apakah lebih baik memperingatkan Darwin? Ketika berbicara tentang Darwin, hati Epa semanis madu, tapi tidak mau mengakui. Setelah kecelakaan itu, keluarga mereka kembali ke Amerika Serikat. Dan mereka tidak bisa tinggal di sini karena status khusus mereka. Mereka kembali dalam beberapa hari. Saat ini, Epa belum melihat Darwin dalam 3 bulan terakhir. Kadang-kadang memikirkannya, berpikir sebelum tidur di malam hari, membuatnya tidak bisa tidur. Beberapa malam, dia memegang ponsel dan bervideo call dengan Darwin di tempat tidur, sambil mengobrol. Tetapi bajingan Darwin itu bisa tertidur. Epa, aku bukannya membantu berbicara. Dia benar-benar sangat prihatin denganmu. Orang-orang kuno berkata, pihak berwenang terpesona. Para pengamat jelas, Darwin adalah orang di dalam diri Epa di lingkaran emosional. Epa tidak dapat melihat dengan jelas, tapi sebagai pengamat, dia bisa melihatnya secara menyeluruh. Sama seperti perasaan Arila dengan Carson, banyak dari mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Tetapi Epa, yang merupakan pengamat, melihatnya dengan sangat jelas. Kakak iparku, apakah menurutmu Darwin ada di hatiku? Epa menyeringai di bahu Arila dengan kepala miring. Kau membicarakannya. Bagaimana Darwin peduli padaku? Karakter Epa selalu hidup dan terbuka. Epa suka bertarung dengan Darwin. Selalu adu mulut dan Darwin dikenal dunia. Tapi Epa tidak bisa melihat bahwa Darwin baik untuknya. Jadi ingin mendengar dari orang lain. Tentang perasaanmu, dia pasti peduli dan mencintaimu. Ketika kau memiliki sesuatu,
Dia selalu berdiri terlebih dahulu. Suara Arila itu awalnya lembut dan baik. Pada saat ini, perlahan mengatakan bahwa Darwin dia amati baik untuk Epa. Kau dan kakakku berjalan perlahan. Aku akan menelpon Darwin, kata Epa sambil berlari. Darwin, apakah kau manusia yang lebih baik? Bagaimana Epa sudah berada di tangan Darwin dalam kehidupan ini? Epa ingin mendengarkan suara Darwin. Epa telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, berubah menjadi lebih baik dan bahagia. Kau juga sangat baik. Ini yang dikatakan dari mulut Carson. Mereka semua mengatakan ini di mata kekasih. Beberapa orang mungkin terlihat lebih baik daripada Arila. Karakternya lebih lembut, tetapi bagi Carson, tidak ada wanita yang bisa mendapatkan matanya. Hanya dengan sederhana, ketika dia melihatnya, dia dengan kuat mengingatnya, dan kemudian menjahit kembali. Dia benar-benar menggunakan metode memaksa kencan buta. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Carson. Pujianmu aku menerimanya dengan murah hati, kata Arila pada Carson sambil tersenyum. Tuan Carson adalah 3 kata ini, sedikit nakal, sedikit manja. Inilah perasaan yang disukai Carson. Ketika dia mendengarnya mengucapkan 3 kata ini lagi, alis Carson tanpa sadar berubah dengan senyum ringan, senyum lembut dari hatinya. Carson berkata, Nyonya Carson, biarkan aku mendengar lagi. Arila bertanya dengan konyol. Untuk apa mendengarkannya lagi? Kau bilang, Nyonya Carson? Carson memanggil Arila Nyonya Carson. Bukankah seharusnya dia memanggilnya Tuan Carson? Tuan Carson, kau tidak mengatakan. Bagaimana aku tahu? Arila mencium bibir Carson dan tersenyum lembut. Carson adalah Tuan Carson. Arila masih istrinya Carson. Aku benar-benar tidak tahu. Carson meraih dan memegang wajah Arila. Sepertinya selama Arila berani mengatakan yang lain, Carson akan menciumnya. Aku benar-benar tidak tahu. Arila tersenyum dengan main-main. Suku kata dari partikel modal belum jatuh dan mereka berdua pun berciuman. Arila, dia tidak menyembunyikan dan menanggapi dengan antusias ciuman Carson. Tetapi dia hanya mengambil antusiasme dan Arila melepaskannya. Pada mata kecil yang sedikit sedih, Carson membelai bibir merah muda Arila dan berbisik. Tubuhmu masih lemah. Arila terdiam. Kapan Carson menjadi begitu jahil? Dia bahkan mengolok-oloknya. Tiba-tiba mengambil tinjunya dan dengan lembut memukulnya di dadanya. Benci. Benci? Carson meraih tangannya dan tertawa buruk. Tapi aku hanya merasa bahwa kau sangat menyukaiku. Arila terdiam. Arila suka Carson menciumnya, tetapi wajahnya kurus dan 2 orang tahu bahwa itu baik-baik saja. Apakah dia ingin mentertawakannya? Setelah menikah selama bertahun-tahun, dia tiba-tiba memerah dan melihat penampilan merajuknya. Carson dalam suasana hati yang baik dan tertawa terbahak-bahak. Karakter Carson selalu relatif terkendali.
dan dia tidak akan bisa mengekspresikannya dengan mudah terlepas dari emosinya. Dengan kata lain, apakah dia senang atau sedih, semua orang yang dia lihat adalah tatapan yang terlalu dingin untuk menjadi dekat. Seperti pada saat ini, situasi di mana Carson dapat tertawa terbahak-bahak sangat jarang dan hampir tidak ada situasi seperti itu. Melihat Carson tertawa terbahak-bahak, dia dalam suasana hati yang baik. Arila berkata dalam hati bahwa harus membiarkan Carson tersenyum seperti ini sekarang.